Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore bagi kita semua. Kita akan mulai ya kita. Ini menjadi pertemuan yang kelima. Saya harapkan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat. Kita masuk ke materi kita, yaitu turunan bobot relatif dari berbagai perbandingan. Tapi yang kita bahas coba di sini adalah metode Topsis. Metode Topsis. Teman-teman bisa menyiapkan alat tulisnya sehingga bisa kita catat hal-hal yang penting, hal-hal yang perlu di pertemuan kita kali ini. Jadi metode Topsis adalah salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria yang pertama kali diperkenalkan oleh ahli matematika, yaitu John dan Huang pada tahun 1981. Jadi ini masih tergolong baru ya. Metode ini banyak digunakan untuk pengambilan keputusan yang mempunyai multi kriteria atau kriteria yang banyak. Metode Topsis ini aja singkatan dari Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution. Kelebihan dan kelemahan metode Topsis ini, dalam metode Topsis dipertimbangkan adanya solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Solusi ideal positif merupakan nilai terbaik dari semua kriteria, sedangkan solusi ideal negatif adalah nilai terburuk. Jadi ada dua ya, baik dan terburuk untuk setiap kriteria dari alternatif yang ada. Dengan adanya kedua solusi ini, maka alternatif yang dipilih dalam metode Topsis merupakan alternatif yang memiliki jarak terdekat dengan solusi ideal positif dan jarak terjauh dari solusi ideal negatif ya. Biasanya kan kita seperti itu, kita mencari yang positif yang terbaik sementara coba mengindahkan atau melupakan yang negatif. Karena itulah maka dapat disimpulkan beberapa kelemahan dan kelebihan metode Topsis. Kelemahannya, belum adanya penentuan bobot prioritas yang menjadi prioritas hitungan terhadap kriteria yang berguna untuk meningkatkan validitas nilai bobot perhitungan kriteria. Maka dengan alasan ini, metode ini dapat dikombinasikan misalnya dengan yang minggu lalu kita pelajari, yaitu AHP, agar menghasilkan output atau keputusan yang lebih maksimal. Kemudian kelemahannya yang lain, belum adanya bentuk linguistik untuk penilaian alternatif terhadap kriteria. Biasanya bentuk linguistik ini diinterpretasikan dalam sebuah bilangan fusi. Ya, apa ini fusi akan dijelaskan kemudian. Kemudian belum adanya mediator seperti hierarki jika diproses secara mandiri. Maka dalam pengambilan keputusan cenderung belum menghasilkan keputusan yang sempurna. Kemudian metode Topsis dapat digunakan dalam menentukan rangkaian alternatif dengan memperhitungkan solusi ideal dari suatu masalah dan penentuan bobot setiap kriteria. Namun kurang baik jika digunakan dalam mendapatkan bobot yang memperhitungkan
hubungan antara kriteria, walaupun dapat dilakukan dengan pairwise comparison, tetapi membutuhkan matriks dan hitungan yang lebih rumit. Oleh karena itu, dilakukan penggabungan dengan metode lain seperti ANP atau Analytical Network Process dalam mengatasi masalah pembobotan tersebut. Pada proses yang menggunakan metode Topsis, ranking dan pembobotan kriteria dapat memiliki nilai yang telah pasti dalam aplikasinya di kehidupan nyata, dapat informasi yang tidak lengkap atau informasi yang dibutuhkan tidak tersedia. Untuk penyebab informasi yang tidak lengkap tersebut adalah karena adanya penilaian dari manusia yang seringkali bersifat tidak pasti, kabur atau fusi. Fusi ini berarti kan tidak pasti dan tidak dapat mengestimasikan rangkaian dalam data numerik yang pasti. Ketidakpastian ini merupakan sesuatu yang tidak dapat diatasi jika menggunakan metode Topsis, kecuali jika dilakukan perhitungan algoritma lebih lanjut dalam perumusan metode Topsis tersebut. Metode Topsis menentukan solusi berdasarkan jarak terpendek menuju solusi ideal dan jarak terbesar dari solusi negatif yang ideal. Namun metode ini tidak mempertimbangkan kepentingan relatif atau relative importance dari masing-masing jarak tersebut. Pada metode Topsis seringkali digunakan asumsi pada tingkat kepentingan relatif masing-masing respon dan digunakan kombinasi dengan metode lain untuk menyelesaikan asumsi tersebut. Contohnya, dengan menggunakan AHP, Analytical Hierarchy Process, atau ANP, Analytical Network Process. Memperoleh nilai bobot yang mewakili tingkat kepentingan relatif masing-masing kriteria. Pada metode Topsis, alternatif dengan ranking tertinggi merupakan solusi yang terbaik. Namun, belum tentu ranking tertinggi tersebut adalah yang terdekat dari solusi ideal, sehingga perlu dilakukan perhitungan lagi untuk memastikannya. Tadi kelemahannya, sekarang kita masuk ke kelebihan plusnya dari Topsis. Satu, konsepnya sederhana dan mudah dipahami. Kesederhanaan ini dilihat dari alur proses metode Topsis yang tidak begitu rumit, karena menggunakan indikator kriteria dan variabel alternatif sebagai pembantu untuk menentukan keputusan. Komputasinya efisien, perhitungan komputasi atau secara computerized lebih efisien dan tetap. Ketiga, mampu dijadikan sebagai pengukur kinerja alternatif dan juga sebagai alternatif keputusan dalam sebuah bentuk output komputasi yang sederhana. Yang keempat, dapat digunakan sebagai metode pengambilan keputusan yang lebih cepat. Kita akan berikan satu contoh di sini, yaitu contoh kasus metode Topsis. Kita coba masuk ke pertemuan kita dengan materi kita, metode Topsis dalam sistem pengambilan keputusan. Metode ini sangat digemari peneliti karena konsepnya sederhana, tapi bisa memecahkan masalah dengan baik. Konsepnya itu yaitu dengan memilih alternatif terbaik yang memiliki jarak terpendek dan juga memiliki
jarak terpanjang yaitu yang negatif. Adapun algoritma dari metode TOPSIS yaitu menentukan kriteria-kriteria yang dibuat untuk menentukan keputusan. Kita juga harus menentukan penilaian setiap alternatif. Oke. Kita masuk ke contoh masalah di sini. Contoh. Rumus dari metode TOPSIS adalah yang pertama, rumus yang digunakan untuk menghitung matriks terminalisasi atau normalisasi, yakni rumus yang digunakan adalah Rij sama dengan Xij dibagi dengan akar sigma M I sama dengan 1 dari Xij kuadrat. Rij ini adalah nilai normalisasi. Kemudian Xij adalah nilai alternatif pada kriteria tertentu. Sedangkan I sama dengan 1. Ini menjelaskan R itu apa dan X itu apa. Yang kedua, rumus menghitung matriks berbobot Yij sama dengan Wi dikali dengan Rij, di mana Yij adalah nilai matriks dari normalisasi, sedangkan Wi merupakan bobot awal yang diberikan terhadap kasus yang diangkat atau yang dibuat sebagai contoh dari kriteria-kriteria yang ada. Rij adalah nilai normalisasi yang sudah didapatkan dari perhitungan awal. A plus sama dengan atau himpunan dari nilai matriks ternormalisasi. Solusi ideal positif. Sedangkan A minus adalah himpunan untuk menilai solusi ideal yang negatif. Ya. Adapun pencarian dari nilai solusi ideal positif atau inisialisasi dengan YJ angka positif. Kemudian bagaimana mencari solusi ideal negatif yang biasanya ditulis YJ negatif. Rumus pencariannya adalah seperti ini. Pertama kita mencari YJ positif sama dengan maksimum dari Yij jika J adalah atribut keturunan contungan. Sementara ini Yij jika J adalah atribut biaya. Jadi kita harus pertanyaan apakah kriteria tersebut menjadi kriteria keuntungan atau kriteria biaya. Yang juga yang negatif, Yj pangkat negatif sama dengan Yij teruskan. Maksimum Yij jika J adalah ini atribut biaya. Ini jadi acuan perhitungan atau mencari matriks
terbobot nantinya. Nah, selanjutnya, rumus untuk menghitung distance nilai terbobot dibagi 2 juga. Solusi ideal positif, rumusnya DI positif sama dengan akar dari sigma dari sigma dikurangi YIJ, kemudian dikuadratkan. DI plus adalah nilai distance atau nilai bobot. Kemudian DI nilai matriks ternormalisasi terbobot. Kemudian YIJ adalah nilai awal yang diberikan terhadap alternatif benda. Selanjutnya, untuk solusi ideal negatif, DI pangkat minus sama dengan akar dari sigma YIJ dikurang YI pangkat negatif atau YI negatif dikuadratkan. YIJ adalah nilai dari alternatif yang ditentukan di awal. YI adalah nilai matriks ternormalisasi yang negatif. Selanjutnya, rumus yang digunakan untuk menghitung nilai preferensi setiap alternatif rumus adalah VI sama dengan DI negatif bagi DI negatif tambah DI positif. Studi kasus dari metode Topsis, yakni memilih laptop yang terbaik yang didasarkan penilaian responden. Jumlah laptop ada 5 yang menjadi alternatif merek laptop. Langkah penyelesaian dengan metode Topsis yaitu langkah pertama penyelesaian kasus yaitu dengan menentukan kriteria dengan metode Topsis, yaitu contohnya ini ada harganya, ada ukuran, memori, berat, model. Nah, untuk nilai bobotnya 0,45, ukuran 0,25 dan juga modelnya 0,050. Jenis kriteria harga adalah cost, berat juga merupakan cost, model merupakan benefit. Kemudian kita lakukan penilaian awal dari responden. Terhadap 5 tadi ya, merek adalah seperti ini ya. Setiap alternatif dan setiap kriteria. 70 di sini ya, 70 sama dengan 80 nilai tinggi dan 70 nilai rendah. Setelah didapatkan nilai awal dari data ini sebagai Madrid, kemudian dilakukan normalisasi dari setiap alternatif. Dimulai dari kriteria ke-1, di mana untuk mencari nilai normalisasi dari RIJ
Oke. Perhitungannya untuk R11 kita ulangi dulu sebentar. Coba lihat tadi, oke, ini tertinggi. Dari sini ya. Kita lakukan penilaian awal. Ini ada nilai-nilainya. Responden seperti ini ya, yang ada di sini. Untuk setiap alternatif dan setiap kriteria. Untuk rank nilainya ini 70 sampai 90. Nilai rendahnya itu yang 70. Kemudian setelah didapatkan nilai awal dari setiap alternatif, maka kita melakukan normalisasi setiap alternatif, yaitu mencari matriks mulai kriteria pertama. Rumusnya mencari normalisasi adalah RIJ sama dengan XIJ dibagi dengan akar sigma dari XIJ kuadrat. Maka untuk perhitungannya R11 ini adalah matriks ternormalisasi untuk kriteria atau alternatif pertama atau laptop 1, yaitu kriteria pertama. Ya. Maka di sini nilainya adalah 70 dibagi dengan angka 70 kuadrat tambah 90 kuadrat tambah 90 tambah 80 kuadrat tambah 70. Nah, nilai 70 di sini adalah nilai alternatif dari kriteria yang pertama, yaitu untuk laptop yang pertama. Sedangkan 90, 80, 70 adalah himpunan nilai kriteria pertama terhadap seluruh alternatif. Maka nanti nilai pembaginya pasti akan pas, yaitu pada nilai pertama tersebut. Nah, hasilnya seperti ini ya, bisa lihat di sini. Nanti ada penjelasan. Ini nanti ketahuan di sini dari laptop 1, laptop 2, dan D1, R21 dengan D1 seperti penjelasannya. Terakhir adalah R515 pada matriks C ada kriteria yang pertama. Selanjutnya kita masuk ke kriteria yang kedua. Untuk rumusnya sama yang tadi yang di sini ya, di kriteria kedua. Nanti juga masuk ke kriteria ketiga, kemudian kriteria 4 dan juga kriteria 5. Nilai pembaginya adalah sama seperti yang tadi di sini, kriteria yang kedua. Ya. Kalau sudah dapatkan hasilnya, maka dilanjutkan dengan pencarian normalisasi setiap alternatif. Untuk kriteria 3 dan yang kelima, maka akan diperoleh matriks ternormalisasi di bawah ini. Inilah nilai ternormalisasi. Selanjutnya nilai ternormalisasi tersebut digunakan untuk menghitung matriks ternormalisasi terbobot. Jadi ada pun rumus yang digunakan adalah YIJ sama dengan WI RIJ dikali RIJ.
Perhitungannya seperti ada di sini, matriks ternormalisasi kriteria yang pertama. Kemudian untuk kriteria yang kedua. Untuk kriteria yang pertama, Y11 nilai ternormalisasi bobot dari laptop 1 terhadap kriteria pertama. Atau di kriteria pertama terhadap laptop 1, yaitu WJ ini itu adalah bobot kriteria yang pertama 0,45 atau di ini ya. Nah, di sini kembali kerja 0,45 bobotnya. Kembali yang tadi. Oke, itu yang tadi ya contohnya. HP2 0,500. Ini ada di sini, terus laptop 1, laptop 2, laptop 3, dan laptop 4 sampai yang laptop yang kelima. Itu untuk kriteria kedua, bobot dari kriteria kedua 0,25 dikali nilai matriks ternormalisasi dari kriteria yang kedua dari tiap alternatif, berarti dari tiap laptop 0,458, ada di bawahnya 0,506. Sambung kriteria yang kedua, kemudian dibuat juga kriteria yang ketiga, yang keempat, yang kelima, sampai mendapatkan hitungan matriks ternormalisasi untuk yang tadi kan 1, 2 udah, ketiga, juga keempat, dan juga kelima. Sehingga dapatlah nilainya seperti ini. Tadi di kriteria 1, setelah didapatkan nilai ternormalisasi terbobot, kemudian kita mencari solusi ideal positif. Nah, solusi ideal positif acuannya yang tadi ya di sini, kita lihat yang tadi, cari nilai solusi yang positif. Nah, seperti metodenya yang tadi ya. Oke, kita lihat di sini. Tadi yang kriterianya, apakah kriteria biaya, apakah kriteria benefit. Ya. Kriteria pertama adalah kriteria cost, yaitu IP1. Ya. Dari himpunan yang ada di sini, tentu matriks internal bobot ini dapat di sini dari perhitungannya ya, dari sini ini ada T1, T2, T3, T4, kemudian T5. Ini nilai minimum dari T1, nilai maksimum karena atribut benefit. Nilai maksimum ini tadi minimum. Ketiga ada nilai maksimum karena benefit. Empat minimum. Yang kelima adalah nilai maksimum. Karena apa? Benefit. Kalau minimum itu adalah cost. Inilah himpunan dari solusi positif. Ideal. Selanjutnya mencari nilai ideal negatif. Ya, ini kebalikan dari solusi positif. Ya. Sini nilai maksimum yang dicari atau yang dipilih.
hanya untuk benefit yang minimum yang dipilih. Jadi dari solusi jadi seperti ini. Setelah didapatkan solusi negatif dan positif, maka kita menghitung distance nilai terbobot setiap alternatif terhadap solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Menghitung distance nilai terbobot untuk solusi ideal positif, maka rumusnya DI plus sama dengan akar dari sigma YI plus dikurang YIJ dipangkat 2 kan. Maka di sini untuk di laptop 1 ini rumusnya YI plus, ini YI plus ada di sini. Oke. Jadi ada di sini dia 50 nilai YI. Kemudian dikurangi YIJ ini. Ini nilai solusi ideal positif dalam himpunan. Oke. Nilainya juga 0,1750. Kemudian nilai solusi atau nilai matriks terbobot yaitu 0,115 ya. Sedangkan ini diambil dari nilai sebelumnya ya, yang 0,1254 ya. Ini yang 0,770 adalah diambil dari sebelumnya yang negatif 0,770 sama ya 0,770. Yang sebelah kiri ada nilai solusi ideal positif, kemudian pengurangnya adalah nilai ideal negatif. Itu bisa diambil dari sini untuk HP1 yang paling atas ini. Selanjutnya kita melakukan pencarian distance, maka didapatkan nilai-nilai seperti ini. Untuk negatif tentu kebalikannya ya. YIJ yang tadi ya, yang sebelumnya ini adalah nilai yang negatif ya. Himpunannya seperti ini. Untuk yang negatif. Ini yang negatifnya, ini yang dihasilkan dari sebelumnya. Tapi data-data ini juga diambil dari data yang sebelumnya. Sementara setelah dihitung ini, nanti kita masuk ke solusi yang terakhir. Sini tadi udah lihat tadi ya, semuanya hasilnya. Ini semua data-data dari yang kita bisa lihat di sebelumnya ya. Data-data ini jadi bisa dicek nanti data-datanya, dilihat semua ada sudah dihitung di sebelumnya. Jadi kita masuk ke yang terakhir. Nah, ini langkah selanjutnya perhitungan nilai preferensi setiap alternatif. Jadi VI sama dengan rumusnya DI minus ditambah DI positif. Adapun laptop 1 adalah ini kan nilai negatifnya 0,0506, kemudian dibagi 0,0002 ditambah dengan 0,056. Ini nanti
dapat jumlahnya di 0,9962 ya. Nanti juga di laptop yang kedua sama dengan 0,0009 dibagi 0,050 ditambah 0,009. Hasilnya 0,0174. Nanti dilihat nanti semua kan dihitung dari laptop 1, laptop 2, laptop yang ketiga, laptop yang keempat, laptop yang kelima dengan menggunakan rumus ini seperti yang pertama tadi 0,0506 dibagi 0,0002 tambah 0,0506. Nanti dapat hasilnya di sini ya, yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Sini yang pertama kan 0,9962, yang kedua atau laptop yang kedua hasilnya 0,0174, yang laptop yang ketiga 0,0044, laptop yang keempat 0,4925, laptop yang terakhir yang kelima yaitu 0,9902. Kalau dilihat ini semua, kan yang terbesar yang mana itulah yang menjadi pilihan, dan di sini kita ranking. Nah, 0,9962 ini menjadi yang terbesar dari antaranya, menjadi dia ranking yang pertama. Nanti ranking yang kedua yang paling bawah, yang kelima, ranking yang ketiga, yang keempat, dan kemudian ranking yang keempat itu urutan yang kedua, dan ranking yang kelima urutan yang ketiga. Nah, inilah yang menjadi pilihan, yaitu di ranking yang pertama ini. Itulah metode TOPSIS. Jadi bisa kita lihat ini menjadi pilihan untuk perhitungan model atau metode TOPSIS-nya, hasilnya ini. Bisa dilihat tadi di yang sebelum-sebelumnya, kalau ada data yang kelihatannya di halaman berikutnya tidak ada, itu sebenarnya sudah dihitung di halaman sebelumnya, bisa dicek, sehingga nanti pada akhirnya nilai yang terbaik atau ranking yang pertama inilah yang terbaik karena nilainya yang paling besar, dan itu yang menjadi pilihan bagi perusahaan atau bagi yang membuat keputusan ya. Itulah perhitungan metode TOPSIS. Semoga mungkin bisa dipahami dan bisa dibaca ulang, dipelajari. Memang agak sulit mungkin, tapi kalau diulang-ulang itu ada kemungkinannya jadi lebih bisa. Baik, terima kasih, sampai di sini pertemuan kita.